الفاتحة بنية القبول وتمام كل سول ومأمول وصلح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا والهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد عددا جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى روح الإمام يحيى بن شرف النووي إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali melanjutkan kajian hadis Arba'in Nawawiyah yang pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada hadis yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang ke-15 ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa rahimakumullah, hadis ini berisi tentang bagaimana agar hubungan antar manusia menjadi harmonis, menjadi rukun, menjadi baik. Karena manusia hidup di dunia ini tentu bersama manusia yang lain. Dan antara satu orang manusia dengan manusia lainnya pasti ada keterikatan dan ada hubungan. Wa huwa yahtajuhum wa hum yahtajuna. Satu manusia membutuhkan manusia lainnya, dan manusia yang lain ini juga membutuhkan kepada yang satu orang. Saling membutuhkan. Itulah karakter daripada manusia. Nah, contohnya manusia butuh makan, namun tidak semua manusia pandai bisa untuk menghasilkan makanan. Nah, lalu ada yang namanya petani. Jadi banyak manusia butuh kepada petani. Seorang petani butuh juga akan pakaian, perlu akan yang namanya pakaian. Namun karena dia petani tidak bisa membuat pakaian, ya, lalu ada yang namanya tukang jahit. Tukang jahit, ya,
ini tidak bisa juga melakukan aktivitasnya kalau tidak ada bahan, tidak ada kain. Lalu ada orang yang bikin kain. Nah, jadi manusia, ini contoh manusia membutuhkan kepada manusia yang lain. Nah, karena manusia ini saling membutuhkan, supaya hubungan, agar hubungan antar manusia ini berjalan dengan baik, maka harus dijaga keharmonisan itu. Karena kalau hubungan antar manusia ini rusak, maka manusia akan mengalami banyak kesulitan-kesulitan, bahkan bisa menyebabkan pertikaian gara-gara apa? Tidak harmonis dan hubungan tidak baik sesama manusia. Nah, jadi melihat hal itu, Islam sebagai agama yang sempurna telah mengatur akan semua itu. Wal Islamu yahrisu ala an takuna hadhil alaqatu bainahum ala asasin salim wa manhajin qawim. Maka agama Islam mendorong agar hubungan antar manusia ini di atas dasar yang baik dan cara yang benar. Jadi Islam mengatur bagaimana hubungan antar manusia, mulai yang ada hubungan ikatan keluarga sampai orang yang di luar daripada keluarga. Bagaimana Islam mengatur, di antaranya adalah disebutkan nanti di dalam hadis ini. Wadzalika yatahaqqaqu indama yukrimu ba'duhum ba'dha. Dan yang demikian itu, baiknya hubungan antar manusia itu bisa terwujud ketika sebagian manusia memuliakan, menghormati manusia yang lain. Nah, jadi terbangunnya keharmonisan, kerukunan antar manusia itu didasari atas saling menghormati, saling memuliakan. Contohnya di masyarakat ada sebagian orang yang suka menyetel yang namanya musik, lagu-lagu. Nah, silakan, tapi hormati orang lain. Jangan sampai menyetel lagu, menyetel musik dengan volume yang bisa mengganggu orang lain. Ini namanya menghormati. Yang punya sepeda motor, silahkan pakai sepeda motornya, tapi hormati orang lain. Jangan sampai umpamanya naik sepeda motor kebut-kebutan. Nah, itu dapat membahayakan orang lain. Atau yang punya sepeda motor jangan sampai knalpotnya diganti dengan yang mengeluarkan suara bising. Nah, itu dapat mengganggu telinga orang lain. Jadi saling menghormati itulah kunci daripada supaya hubungan antar masyarakat ini baik, hubungan antar manusia ini berjalan dengan harmonis. Dan ini yang diinginkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Nah, jadi kalau di masyarakat itu sudah tidak ada rasa hormat kepada orang lain, maka jadilah masyarakat itu akan kacau. Pemirsa rahimakumullah. Nah, kembali kepada hadis, kaitannya dengan hubungan antar manusia, menjaga kerukunan antar masyarakat. Hadis ke-15 ini berisi 3 poin penting untuk memastikan hubungan antar manusia, masyarakat berjalan dengan baik, yang mana intinya tadi saling menghormati. Jadi poin pertama dari hadis ini adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Pilihannya 2. Jadi jar Nabi, siapa yang ingin imannya sempurna kepada Allah dan hari kiamat, maka dalam urusan berbicara itu pilih antara 2. Pertama, berkata baik, mengatakan sesuatu yang bisa mendatangkan pahala. Kalau perkataan itu tidak baik, maka pilihan kedua, yaitu diam. Nah, jadi, dan ini hubungannya dengan antar masyarakat tadi, menjaga keharmonisan antar masyarakat, yaitu tadi, kalau kita berkata baik, otomatis menyenangkan hati orang lain. Nah, kalau seandainya perkataan yang akan kita keluarkan ini tidak baik, menyakiti hati orang, menyinggung perasaan orang lain, maka hendaknya
diam. Tidak lain, tujuan utamanya tadi adalah agar tercipta hubungan harmonis, hubungan yang rukun di antar manusia. Nah, jadi bagi kita yang suka berbicara, yang biasanya ya ngobrol ya sampai berjam-jam dan tidak mendatangkan pahala obrolan ini, nah hadis ini menyuruh kita untuk diam. Jadi memang bukan maksud dari hadis ini menyatakan orang tersebut tidak ada imannya, ada imannya, cuman kurang sempurna. Ya. Jadi orang yang suka bicara dengan hal-hal yang tidak baik, ataupun tidak ada faedahnya, tidak mendatangkan pahala, maka orang tersebut dikatakan kurang sempurna imannya. Jadi melihat hadis ini ya, maka bisa disimpulkan bahwa pendiam itu ya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya, karena orang pendiam ini mudah ya dalam mengamalkan poin daripada hadis ini. Kemudian wa dzakara ba'duhum annal kalama arba'atu aqsamin. Dararun mahdun wa naf'un mahdun wa dararun wa manfaatun wala darara wala manfaata. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ucapan itu terbagi kepada 4 macam. Jadi ucapan yang kita ucapkan itu statusnya ada 4 ya. Yang pertama, ucapan yang hanya akan menimbulkan mudarat, akan menimbulkan dosa. Ucapan yang hanya akan menimbulkan kerusakan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ucapan yang hanya akan menimbulkan manfaat. Ucapan ini tidak lain mendatangkan pahala, tidak lain mendatangkan kebaikan. Itu macam yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini ucapan ini ada manfaatnya, ada mudaratnya juga ada. Ada manfaatnya juga ada mudaratnya. Ada positifnya, ada negatifnya, satu ucapan ya, cuman mengandung dua efek ya. Efeknya ada efek negatif, ada efek positif. Kemudian yang keempat, ucapan yang tidak ada manfaatnya juga tidak ada mudaratnya ya, manfaatnya tidak ada walaupun juga tidak mendatangkan mudarat. Nah, jadi ada 4 macam ucapan. Nah, maka dari 4 macam ucapan ini, bagaimana sikap kita ya terhadap 4 macam ucapan ini? Nah, para ulama menyebutkan fad-dararul mahdu la budda minas sukuti anhu wa kadzalika ma fihi dararun wa manfaatun. Untuk ucapan yang hanya akan menimbulkan mudarat ya, perkataan itu jelas dosa ya, menggunjing orang ya, kemudian menghina dan lain sebagainya. Maka sikap kita sebagai seorang muslim adalah diam, artinya tidak perlu kita ucapkan ya. Kalau andainya ya kita ucapkan, kata-kata itu akan menimbulkan mudarat ya. Nah, jadi untuk ya, ucapan yang hanya menimbulkan mudarat, yang hanya akan menimbulkan dosa, itu sikap kita adalah tidak mengucapkannya atau diam. Sama halnya dengan ucapan yang ada manfaatnya juga ada mudaratnya. Nah, sikap kita juga diam. Ya, manfaatnya ada memang, cuman juga ada sisi mudaratnya. Nah, itu sikap kita yang pertama. Wa amma ma la manfaata fihi wa la darara fa huwa fudulun. Adapun ucapan yang tidak ada manfaatnya ya, tidak mendatangkan pahala ya, tidak juga mendatangkan kebaikan ya. Wala darara ya, manfaatnya tidak ada dan juga mudaratnya juga tidak ada. Tidak mendatangkan dosa, tidak ada bahaya ya. Nah, fahuwa fudulun, maka ini disebut dengan fudul ya. Fudul ini ucapan-ucapan yang lebih-lebihan ya. Nah, maka membicarakan yang fudul ini ya, ucapan yang lebihan ini, yang tidak ada manfaatnya ini, sama dengan menyia-nyiakan waktu, tadyi'un liz-zaman wa huwa ainul husran, dan ini adalah hakikat kerugian. Nah, itu mengucapkan yang tidak ada manfaat dan tidak ada mudarat, itu namanya adalah fudul ya, efeknya adalah menimbulkan menyia-nyiakan waktu.
Nah, jadi dari 4 ini sudah 3 ya. 3 yang tidak harus kita ucapkan. Yang hanya mendatangkan mudarat sudah jelas ya, tidak perlu diucapkan. Kemudian yang ada manfaat, ada mudarat juga kita tinggalkan. Dan yang ada manfaat ya, ada juga mudaratnya, ini juga kita tinggalkan. Nah, tinggal yang keempat lagi, yaitu fala yabqa illa qismu rabi' wa huwa naf'ul mahdhu. Maka tidak tersisa kecuali satu aja yang bisa kita untuk ucapkan, yaitu yang hanya mendatangkan manfaat. Umpamanya memberikan nasihat ya. Kemudian seorang guru yang mengajar, itu kan perlu bicara, dan bicara itu mendatangkan manfaat. Nah, itu saja yang diizinkan kita untuk mengucapkannya. Walaupun demikian, ya, para ulama masih mewanti-wanti. Ucapan yang semata-mata mendatangkan manfaat ini wa fihi khatarun, ya. Ucapan yang semata-mata mendatangkan manfaat ini pun masih ada bahaya. Masih ada bahaya di situ. Kenapa? Idz qad yajurru ma fihi ismun minar riya'i wal ujubi wa nahwihima. Karena terkadang ya, ucapan yang hanya mendatangkan manfaat ini bisa menarik, ya, bisa tertarik oleh riya dan ujub. Padahal ini ucapannya baik, ya. Sama sekali tidak ada bahayanya, tidak ada mudaratnya, cuman masih ada bahaya, yaitu bisa-bisa kita mengucapkan yang baik tadi, ya, bisa mendatangkan dosa yang lain, yaitu riya dan ujub. Bayam bagi tafattun lidzalik, maka hendaknya kita waspada terhadap yang demikian itu ya. Nah, jadi ucapan yang bermanfaat ini pun masih ada peluang membawa kepada dosa ya. Misalnya mengajar kan bagus ya, bermanfaat, tapi riya ya, minta tangguh dan lain sebagainya, nah jadi dosa ya. Zikir ya, zikir itu kan ucapan ya, ucapan yang bagus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ujub ya, merasa hebat orang lain di bawah, nah jadi dosa juga. Nah, jadi ucapan yang baik pun masih ada khotor ya, ada bahayanya masih. Bayang bagi tafantun ya, maka hendaklah kita sadar ya, bahwa ucapan yang baik pun masih ada peluang untuk mendatangkan dosanya. Wakila inna adna naf'i somti as-salamah wa adna dararin nutki an-nadamah. Dikatakan bahwa paling tidak ya, manfaat yang didapatkan seseorang ketika diam itu adalah selamat ya. Kalau diam itu paling tidak manfaat yang dia dapatkan adalah dia selamat ya, selamat dari dosa ya, dan lain sebagainya. Dah. Kemudian paling tidak ya, mudarat atau kerugian yang didapatkan ketika berbicara itu adalah penyesalan ya. Minimal menyesal karena kalau kita banyak bicara. Wakila li ba'dihim lima lazim tasukuta faqala inni lam andam ala sukuti qattu wa qad nadimtu ala al-kalami miraran. Dikatakan kepada sebagian mereka para ulama, mengapa engkau melazimi diam ya, kenapa pian ini jarang bicara, selalu diam ya. Jadi jawab ulama tadi, karena aku tidak pernah menyesal ketika aku diam. Kalau berdiam nih kada suha merasa menyesal karena berdiam. Kenapa aku diam tadi kada pernah sih menyesal. Sedangkan ketika aku bicara itu berulang kali aku menyesal. Sering sekali aku bicara, sering sekali aku menyesal karena aku berbicara. Sedangkan kalau aku diam, aku tidak pernah menyesal. Nah, itu kenapa beliau diam. Wa qala Luqman alaihi salam li ibnihi, Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, ya bunayya idabtakharan nasu 'alaika bihusni kalamihim faftakhir anta bihusni somtika. Kata Luqmanul Hakim, ya ini dikenal sebagai orang yang bijak ya, di masa-masa sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Luqman ini adalah orang yang sangat luar biasa, sehingga namanya diabadikan di dalam Al-Quran menjadi sebuah surah ya, ada namanya surah Luqman. Nah, jadi di antara nasihat yang disampaikan Luqmanul Hakim kepada anak beliau, wahai anakku,
apabila manusia berbangga kepadamu dengan bagusnya mereka bicara, ya, bagus menyusun kata, ya, pokoknya nyaman didengar. Nah, mereka berbangga dengan itu, maka berbanggalah engkau dengan bagusnya diam. Ya. Ikam gak dosa berbangga dengan bagus bicara, ya. Engkau ini pendiam, ya, maka patut berbangga dengan sifat pendiammu itu. Nah, jadi beliau, ya, Luqmanul Hakim ini memerintahkan atau menyuruh kepada anaknya, ketika orang lain berbangga dengan bagus bicara, ya, maka engkau berbanggalah dengan bagus untuk diam. Nah, itu tadi beberapa keterangan tentang, ya, manfaat ketika kita lebih banyak diam daripada bicara. Kemudian lanjutan daripada hadis tadi, poin yang kedua yaitu waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, artinya dengan iman yang sempurna, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Falyuhsin ilaihi bil bishri wa talaqatil wajhi. Maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya tadi dengan gembira dan menampakkan wajah yang baik. Jadi dengan tetangga itu jangan menampakkan wajah yang masam dan lain sebagainya. Nah, jadi di antara hadis Nabi yang menjelaskan tentang tetangga ini, di antaranya adalah Maru ya anhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi bersabda, man adza jarahu faqad azani wa man azani faqad azallah. Siapa yang menyakiti tetangganya, mengganggu tetangganya, maka sama dengan dia mengganggu aku, kata Nabi. Nah, ini saking besarnya kedudukan seorang tetangga, ya. Sampai-sampai Nabi mengatakan kalau mengganggu tetangga, kalau menyakiti tetangga itu sama dengan menyakiti aku, kata Nabi. Wa man adzani faqad adzallah. Siapa yang menyakiti aku, kata Nabi, maka sungguh ia menyakiti Allah. Luar biasa lah. Jadi tetangga ini, ya, kita harus berhati-hati, ya. Jangan sampai kita melakukan perbuatan buruk terhadap tetangga. Yang pasti biasanya lewat omongan, ya, tetangga ini sasaran empuk, ya, untuk diomongkan biasanya tetangga, ya. Karena kita tetangga tahu, ya, kehidupan tetangga kita, ya. Ada amanah orang, ya, banyak nitip kepada kita, ya, sampaikan kepada tetangga, ya. Nitip untuk tetangga, yang umpamanya kita ketemu di jalan dengan orang lain, ini nitiplah untuk tetanggamu yang di sana. Nah, itu sampaikan amanah itu, ya. Jangan sampai orang nitip sekian, ya, sampainya cuman sekian. Nah, itu namanya menyakiti tetangga, dan itu sama dengan menyakiti aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tadi dalam menjaga hubungan baik antar manusia, ya, di antara ketika kita menyetel umpamanya lagu atau musik dan lain sebagainya, ya, ingat, ya, kita tidak hidup sendirian, ya. Ada tetangga yang mungkin tidak sama seleranya dengan kita, ya. Kemudian di antaranya lagi adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyuhibbahullah wa rasulah fal yasdiqil hadis fal yusaddiqil hadis wal yu'addil amanah wa la yu'dhi jarah. Siapa yang ingin dicintai Allah dan Rasulnya, ya, kalau kita hendak mendapatkan cintanya Allah dan Rasulnya, mendapatkan cinta Allah dan cintanya Rasulullah, fal yusaddiqil hadis, maka hendaklah ia jujur dalam bicara. Nah, ini pertama, ya, supaya kita mendapatkan cintanya Allah, ketika bicara jujur, ya. Wal yu'addil amanah, tunaikan amanah, ya. Laksanakan amanah. Wala yu'dhi jarah, ini, dan jangan menyakiti tetangga. Nah, itu tadi yang kedua, poin yang kedua dari hadis ini adalah bagaimana kita memuliakan ataupun berbuat baik dan tidak yang menyakiti, ya, tidak mengganggu tetangga kita. Kemudian poin yang ketiga
Dan ini yang menjadi oleh para pensyarah hadis ya, yang panjang lebar dijelaskan ya, yaitu poin yang ketiga ini. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman ya dengan iman sempurna kepada Allah dan hari kiamat, ya, siapa yang merasa beriman kepada Allah, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi kalau ada tamu, tugas kita adalah memuliakannya. Wahidan kana au muta'addidan, baik itu tamunya sendirian ya, sorongannya datang, au muta'addidan atau berombongan. Nah, gonian au fakiran ya, yang sugih kayak yang miskin ya, tamu itu dimuliakan, dihormati ya. Jangan pilih-pilih ya. Namun orang sugih wah luar biasa menghormatinya. Giliran orang miskin ya seadanya. Nah, jadi wa ikramuhu. Nah, bagaimana cara memuliakan tamu? Ihsanu diyafatihi bil bisyri fi wajhihi. Cara memuliakannya adalah dengan kita berbuat baik ya. Baik dalam melayaninya. Bil bisyri fi wajhihi, dengan kita menampakkan kegembiraan. Jadi tamu datang itu jangan merangut. Seolah-olah kada hendak dielangi. Nah, itu tidak mengamalkan hadis ini ya. Bil bisyri fi wajhihi. Biasanya merangut nih yang datang nih, kita terhutang nononya. Nah, bisa merangut. Wa taybil hadisi ma'ahu ya. Dan baik bicara bersamanya. Jadi kita bagus-bagus pandirlah lawan tamu. Wa basti firashin lahu, dan kita menghamparkan ya, kasur ya, ataupun tempat tidur untuknya. Nah, kalau tamu ini bermalam ya, kita siapkan tempat tidur. Wa ijlasu fi sadril majlis ya, kita dudukannya di tengah-tengah ya, jangan diandak dibuncu tamu. Nah. Wa it'amuhu salasata ayyam bi qadri wus'ihi, dan memberi makan tamu 3 hari ya, batasi 3 hari tamu nih lah. Selama 3 hari sekedar kemampuan ya. Nah, ini lagi di antara kesunahan kita ketika menjamu tamu, wa yambaghi khidmatuhu binafsihi. Ketika tamu datang ke rumah kita, hendaklah kita melayani dengan diri kita. Kita sendiri yang melayani. Walaupun umpamanya punya pembantu, walaupun kita punya anak buah ya, dan sesuruhan lainnya, tapi hendaknya kita sendiri yang melayani ya, yang mengambilkan banyunya, yang menuangkan banyunya, kita sendiri ya, walaupun kita punya sesuruhan. Kenapa? Ta'asyan waqtida ambil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, karena kita mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu kan bisa aja Nabi itu tinggal suruh ya, wahai sahabatku ini jamu ini, bisa Nabi, tapi Nabi sendiri yang ketika tamu datang, Nabi sendiri yang melayani tamu itu ta'asyan waqtidaan bil Mustafa. Jadi kita sebagai umatnya hendaknya juga berlaku seperti itu. Waruya faqad ruya annahu fa'ala dzalika ka Ibrahim, dan diriwayatkan Nabi melakukan itu mengikuti ya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam ya, dan itu pun diikuti oleh khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin ini kan pemimpin ya. Tentunya kalau ingin menyuruh orang ya untuk melayani tamu bisa ya. Tapi khulafa ar-rasyidin yang 4 ini mereka melayani tamu itu binafsihi, dengan sendiri ya. Melayani dengan sendiri, itu turun tangan untuk melayani tamu. Pemirsa rahimakumullah, selain itu lagi di antara adab ketika ya, ataupun bentuk kita memuliakan tamu, yukrahut takalluf lahu ya. Walaupun kita melayani tamu, jangan takalluf, memberatkan diri ya. Jadi semampunya ya. Jangan sampai hutang sana hutang sini umpamanya ya, untuk melayani tamu. Jadi semampu kita ya. Kenapa? Kata Nabi SAW, la tatakallafu lidhaif ya, fatubghiduhu. Wa fa inna man abghada ad-dhaifa faqad abghada Allah wa man abghada Allah abghadahu. Jangan kalian memberat-beratkan dalam melayani tamu, semampunya aja ya. Semampunya saja. Kenapa? Karena takutnya fatu begitu kalian nanti akan marah, akan benci, akan tidak suka dengan tamu itu ya. Gara-gara tamu ini kutu hutang ke sana sini. Nah, lalu ada perasaan tidak nyaman dengan tamu.
Itu yang dikhawatirkan. Ya. Fa inna man abghadat dhaifa, siapa orang yang marah kepada tamu, kata Nabi, faqad abghadallah, maka sungguh dia marah kepada Allah. Wa man abghadallah, siapa yang marah kepada Allah, abghadahu, maka Allah akan marah kepadanya. Nah, jadi jangan takalluf bahasanya, jangan kita melayani tamu ya di luar kemampuan kita. Ya. Biasanya kan takut ya atau gengsi. Gengsi kepada kalau tamu datang biasanya orang sini gini-gini. Kita harus kayak gitu juga. Nah, jadi jangan ya, sesuai dengan kemampuan. Sehingga sebagian ulama mengatakan ma'ubali man atani min ihwani. Aku tidak peduli siapapun yang datang ya. Standar menjamu tamu itu sudah segitu. Siapapun yang datang, fa inni la atakallafu lahu, aku tidak akan memberat-beratkan diri untuk menjamunya, siapapun itu, kata sebagian ulama. Innama aqrabu ma indi, aku akan menyuguhkan apa yang ada di tempatku ya. Apa yang ada di rumah itu yang disuguhkan ya. Walau takallaftu, seandainya aku memberat-beratkan mencari-cari kemana-mana ya, sampai tahu-tahu ya, lakarihtu majiduhu, aku nanti ya akan tidak suka ya tamu datang ya. Karena akan merepotkan ya. Jadi dalam image nanti akan ada ya, kalau tamu datang tuh bikin repot. Nah, kenapa? Karena kita tadi takalluf ya, memberat-beratkan. Wa malaltuhu, dan aku akan bosan dengan tamu ya. Wa hadza, dan ini ya, la yunafi hadis, ini tidak bertentangan dengan sebuah hadis ya. Man ladzadza akhahu bima yashtahi kataballahu lu alfi hasanatin. Siapa yang memberikan ya suguhan yang lezat, yang enak kepada saudaranya, maka Allah akan tulis baginya 1 juta kebaikan. Nah, dan Allah hapus 1 juta kesalahan. Ya, dan seterusnya ada hadis seperti itu ya, seolah-olah bertentangan. Ya. Yang tadi menyuruh kita untuk tidak takalluf, ya. Sedangkan ini man lazzada akhahu, siapa yang memberikan suguhan yang lezat ya, yang enak kepada saudaranya, Allah akan tulis baginya 1 juta kebaikan. Nah, kenapa? Apa maksud daripada hadis ini? Nah, jadi hadis yang lazzaza akhahu, siapa yang berikan suguhan yang lezat ini, itu ditempatkan ya, hadis ini apabila makanan itu ada ya. Memang ada sudah makanan yang nyaman ya. Apa yang paling nyaman di rumah disuguhkan. Nah, itu orang tersebut akan mendapatkan 1 juta kebaikan. Atau ya, tidak ada, cuman dia qadirun ala samani ya. Dia ini orang mampu ya, mampu untuk membeli makanan seperti itu ya, itu tidak masalah. Tapi kalau takalluf ya, takalluf ini di luar kemampuan ya, di luar kemampuan. Kemudian ya, untuk ya, adab-adab diantaranya ada adab ketika kita menjamu tamu adalah yang bagi ta'jilu ihdari ma hadara minat ta'am ila dhaif. Kita harus ya, ataupun seyogianya kita menyegerakan ya, menyuguhkan makanan untuk tamu. Jadi tamu datang tuh jangan sawat lawas ya. Kita suguhkan makanan atau minuman ya. Wa yabda'u bi taqdimil fakihah in kanat. Dan yang paling didahulukan dulu kalau ada buah ya, buah dulu ya. Lagi musim mangga ya, suguhkan mangga. Lagi musim durian ya, keluarkan durian dan lain sebagainya. Jadi al-fakihah ya, buah apa yang ada. Nah, wayam bagil aklu ma'ad dhaifi wa talqimihi. Dan ya, ini adab ya. Tapi jarang gitu inilah. Hendaklah kita makan bersama tamu. Nah, ini biasa Bang lah kalau makan bersama tamu, tapi wa talqimihi, menyuapi. Nah, tamu disuapi. Menyuapi kepada tamu ya. Kenapa? Karena ini pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sona'an Nabi ta'aman, Nabi pernah bikin makanan, wada ashabu, dan Nabi memanggil sahabat-sahabatnya, fa'at amahum, maka Nabi memberi makan kepada para sahabat biyadihi, dengan tangannya, lukmatan ya, sesuap nah, disuapi Nabi ya para sahabat ya. Waqala, dan Nabi bersabda, Sayyidul qaumi khadimuhum, kata Nabi, pemimpin kaum itu ya, pemimpin kaum ini kalau
kelompok manusia itu adalah khadimuhum, adalah yang melayani. Jadi yang melayani itu adalah pemimpin. Pemimpin itu adalah melayani. Nah, apa manfaat ataupun pahala yang didapatkan orang yang memberi makan tamunya kemudian disuapi tamunya tadi? Idza akala ahadukum ma'dhaifi, ya, hadis yang diriwayatkan Abu Darda, apabila kalian makan bersama tamu, falyulkimhu biyadihi, maka hendaklah dia menyuapi dengan tangannya. Fa idza fa'ala zalika, maka apabila ia melakukan itu, kutiba lahu bihi amalus sanah, maka ditulis baginya beramal setahunan. Beramal apa nih? Amalan kebaikan ya selama setahun. Amal ini siyamina hariha wa qiyamil lailiha, puasa di siang hari setahun dan beribadah di malamnya. Nah, jadi ditulis pahala seperti itu bagi yang tamu datang ya, tidak hanya makan bersama tapi disuapinya tamunya. Ini akan menambah ya erat ya hubungan persahabatan ya, kalaunya istilah yang tamu ini adalah sahabat kita. Nah, summa inna diyafa sunnatun indal jumhur, ya, kemudian menjamu tamu itu hukumnya sunnah ya menurut jumhur ulama, kasyafi wa Malik wa Abi Hanifah. Wa zahabu Ahmad wa Lais ila wujubiha, ya, Imam Ahmad dan Imam Lais itu mengatakan wajib ya. Li muslim musafir, ya, bagi orang Islam yang musafir fi qaryatin ya. Jadi orang musafir ya, kita jamu itu hukumnya sunnah. Ada orang musafir ya, kita jamu, kita ajak makan, nah itu hukumnya sunnah. Ma inzalihi fi baitihi, beserta ya ditempatkan ya, diinapkan di rumahnya. Illam yakun hunaka masjidun, jika tidak ada di sana masjid. Kalau ada masjid silahkan aja tidur di masjid ya. Kalau tidak ada di masjid, tidak ada hotel dan sebagainya, maka sunnah kita menginapkannya di rumah. Wa yambaghi lidhaifi, nah ini pulang adab bagi seorang tamu. Hendaklah bagi seorang tamu alla yazida fi iqamati ala salasati ayyam. Jangan lebih 3 hari bertamu di rumah orang ya. Batas maksimalnya 3 hari ya. Illa, kecuali idza alah alaihi man adafahu, jika orang yang menjamunya ini merasa senang an hulusi qalbihi, dan ia tahu senang benar kita bertamu di rumahnya. Nah, boleh kita lebih daripada 3 hari ya. Tapi kalau yang kita kunjungi ini ya, biasa-biasa saja ya, tidak terlalu mengharapkan kita ada di situ ya, maka batas maksimalnya adalah 3 hari. Wa yambaghi lahu ayyan nusarifa tiban nafsi wa in jara fi haqqi taksirun, dan hendaklah bagi seorang tamu ini dia tibun nafsi ya, hatinya merasa senang ya, hatinya bagus. Jangan merasa jaro pihaki taksir, meskipun ya si tuan rumah ini ada kekurangan ya. Jadi kita harus tetap tibun nafsi, hati kita merasa senang ya. Li'annahu min husil khulqi wat tawadu, karena merasa hati senang ya, merasa puas dengan pelayanan ini adalah bentuk husnul khuluq ya, bagusnya akhlak dan ketawaduan. Nah, itulah tadi ya hadis Nabi SAW yang ke-15 ini mengajarkan kepada kita 3 hal. Yang pertama adalah untuk kita berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka hendaklah diam. Kemudian yang kedua, agar kita memuliakan tetangga, tidak menyakiti tetangga, tidak menipu tetangga. Kemudian yang ketiga, hadis ini juga mengajarkan kepada kita, dan ini adalah ya, di antara poin utama, falyukrim dhaifahu, hendaklah memuliakan tamu. Dan sudah disebutkan tadi berbagai macam bentuk ya, cara kita memuliakan tamu. Sampai di sini kajian hadis pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya, kita semua mendapatkan manfaat dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.